Oke. Hai teman-teman, saya mau sharing sedikit hari ini tentang kenapa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, atau mungkin lebih tepat, untuk siapa. Nah, aku ingat waktu saya masih 18 tahun, saya mulai bekerja di tempat panti jompo. Itu pertama kali sebagai anak muda aku lihat orang yang tua yang sering sakit dan orang yang sering meninggal di sana. Nah, kalau saya lihat di sana, itu mulai aku berpikir bagaimana untuk harapan kita ke depannya. Kalau harapan kita hanya untuk menjadi lebih tua dan mati, ya untuk apa kita hidup? Jadi aku berpikir itu pasti susah untuk orang yang tidak percaya, karena kita lahir, hidup, dan mati. Tapi karena kita orang percaya sama Yesus, kita tahu kita ada tujuan untuk kehidupan kita. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 26, itu bilang, kemudian Allah berfirman lagi, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa kita, untuk diberi kuasa atas semua binatang di lautan, di udara, dan di bumi. Kalau lihat translation lain, itu bilang, maka Allah berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita diciptakan untuk relationship atau hubungan sama Tuhan. Kita ada tujuan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya di sini untuk lahir, hidup, dan mati, tapi kita ada harapan lebih besar daripada itu. Mungkin ini sesuatu yang kita terlalu sibuk untuk sering pikirkan apa tujuan hidup kita. Tapi buat aku ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita harus tahu untuk apa kita hidup, untuk siapa kita hidup. Kalau lihat Efesus 2 ayat 10, itu bilang, karena kita ini dibuatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jangan kita terbalik dengan ini. Kita bisa lakukan perbuatan baik hanya karena kasih karunia Kristus. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memahkan diri. Karena kita ini dibuatan Allah, ciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita semua dibuat untuk pekerjaan baik yang Tuhan udah tahu untuk kita sebelumnya. Kita ada kesempatan untuk hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, saya nggak tahu kalau saudara pernah mengalami momen yang rasa seperti saya diciptakan untuk ini. Kalau saya mungkin beberapa kali saya ingat ada momen-momen saya rasa sangat puas dan sangat senang, karena ada momen-momen aku rasa, Tuhan, aku di sini, kamu memang menciptakan aku untuk melakukan ini. Biasanya itu kalau saya lagi membantu orang di luar kemampuan saya sendiri, mungkin dengan budaya yang beda atau keadaan yang sangat berbeda daripada yang aku alami. Tapi aku rasa sangat puas karena aku tahu aku lagi hidup tujuan Tuhan untuk kehidupan saya pribadi. Tapi aku tidak mau kita terlalu sempit dengan pikiran panggilan untuk kehidupan kita sendiri. Karena kalau lihat hidup saya sama suami saya saja, mungkin kami akan bilang kami orang pelayanan.
Tapi sekarang kami di keadaan lockdown. Kalau di Jakarta, ini semua lockdown. Tidak boleh keluar, tidak boleh kumpul karena keadaan COVID-19. Jadi kami mendengar banyak orang yang meninggal, tapi kami nggak bisa bantu sekarang. Hanya bisa berdoa saja, bisa mungkin lewat online, dan bisa di rumah saja. Jadi jangan kami anggap mungkin pelayanan itu tujuan kita ya. Kalau kita berpikir aku WL yang hebat atau aku bermain musik yang hebat, jangan, itu terlalu sempit. Tujuan hidup kita itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kasih tahu orang lain tentang kasih karunia Tuhan. Jangan dengan keadaan apapun kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi siap berkorban dengan keadaan apa saja. Aku tahu itu mungkin sesuatu yang mudah untuk bilang, tapi untuk hidup sehari-hari, ya kita harus siap untuk berkorban dengan keadaan apa saja. Kami ada teman pelayanan, dan kalau mereka ceritakan untuk datang ke tempat mereka harus lewat laut, mereka harus lewat sungai. Dan kalau mendengar cerita mereka, ya cukup sulit, karena dalam kondisi yang cukup sulit. Tapi mereka bercerita, ya kalau mati di laut kita oke saja, karena kita ke surga sama Tuhan. Dan aku pikir, wah, mereka bisa bilang seperti itu, dan mereka punya 3 anak. Jadi kalau mereka berbicara tentang kematian, itu bukan hal yang ringan. Tapi karena mereka udah jelas dengan tujuan mereka, dengan tujuan hidup mereka untuk memuliakan Tuhan, mereka siap untuk berkorban, untuk orang lain mendengar Injil, untuk nama Tuhan dipuji di mana-mana. Jadi itu yang saya mau sharing sama teman-teman hari ini. Saya mau kita siap untuk berkorban, untuk hidup dalam tujuan yang Tuhan kasih kepada kita. Terima kasih.